Iya, great. Selamat siang, shalom, sahabat Kompak Siang. Senang sekali kita bisa kembali menyapa Anda semua dalam program podcast yang menghadirkan kesaksian nyata tentang kuasa dan kasih Tuhan. Ya, hari ini Selasa 27 Januari jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan mendengarkan kisah yang luar biasa tentang panggilan Tuhan yang datang secara pribadi dan mengubah arah hidup dari seseorang. Narasumber kita hari ini adalah Bapak Simanung Khalid, ya. Bapak Simanung Khalid ini lahir di Tarutung, anak keempat dari 12 bersaudara, dibesarkan dalam keluarga Kristen pastinya, ya. Aktif waktu masih muda dalam dunia bela diri. Wah, ini menarik ya, hingga menjadi pelatih karate, ya. Pernah bekerja di bidang perbankan dan asuransi dan menopang ekonomi dari keluarga besarnya. Namun di tengah kesibukan hidupnya, ia mengalami pengalaman rohani, ya. Pengalaman rohani yang tidak biasa. Apa itu? Sebuah gangguan yang membawanya kepada pelepasan dan perjumpaan pribadi dengan Kristus. Di sanalah ia merasakan panggilan yang kuat dari Tuhan, sama seperti murid Yesus yang adalah nelayan. Yesus memanggil murid-muridnya, tinggalkan dan ikutlah aku. Dan murid-muridnya mengikut dia dengan sepenuh hati, sama dengan Pak Simanung Khalid. Mari kita dengarkan langsung kesaksiannya. Kita sambut Pak Pendeta Simanung Khalid, ya. Alright, kita sambut. Sebelum kita mulai, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk setiap pendengar yang Engkau hadirkan. Kami serahkan podcast ini ke dalam tangan kasih-Mu. Urapi setiap kata yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Simanung Khalid. Urapi setiap kata yang akan disampaikan, lembutkan hati para pendengar baik di YouTube channel maupun di Zoom ini, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, teman-teman, kita mulai dengan narasumber kita, Pak Simanung Khalid, ya. Pak Khalid, bisa diceritakan latar belakang keluarga dan masa kecil, ya, waktu di Tarutung. Nah, teman-teman, di Tarutung itu ternyata jauh loh dari Medan. Kira-kira katanya sekitar 6 jam 7 jam lah. Wah, jauh lah. Sama seperti Purwokerto ke Malang, ya. 7 jam juga kan, lebih malah. Ke Malang mungkin sekitar 8-9 jam malah. Ya. Ya, silakan Pak Khalid. Ceritakan latar belakang keluarga. Ya, silakan. Terima kasih Pak Andri sebagai hostnya. Pada siang hari ini, host ini, grup ini adalah grup rohani tentunya, bukan? Amin. Shalom buat kita semua yang ada di dalam grup ini. Saya percaya kasih Tuhan akan menopang dan memberkati kita. Sekalipun banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi di dalam setiap kehidupan kita, tapi tantangan itu dan problema itu tidak selalu membawa kita kepada sukacita. Tetapi seringkali kita diperhadapkan ada kecewa, ada takut, dan perasaan gentar, dan berbagai macam yang perasaan yang kita rasakan. Nah, bisa diceritakan Pak latar belakang keluarga masa kecil? Iya. Ya, silakan. Ya, jadi saya akan ceritakan dulu ini sebentar ini sebagai pengantar, agar tahu nanti bagaimana kehidupan setiap orang-orang yang dipanggil Tuhan. Jadi saya umur masih SD, SMP sampai SMA itu tahun 70 sudah selesai lulus dari SD, SMP,
SMA di kampung saya Tarutung. Jadi eh, orang tua saya adalah petani, ya, dan juga orang tua saya yang pertama sudah dipanggil Tuhan tahun 60-an, yaitu Oh, zaman oke. pemberontakan di Sumatera, di kampung saya, yaitu di Tarutung. Saya Masih lahir, sekolah ya? Pak Khalid i- masih sekolah ya? ya masih Pak. Ya, Jadi SMP ya? saya waktu ibu saya yang melahirkan saya masih berumur 4 5 tahun. Jadi duduk di kelas 5 SD. Tapi Oke. ibu saya sudah meninggal pada zaman pemberontakan. Pemberontakan itu melawan pemerintah di kampung saya. Tapi puji Tuhan, berjalan sekian lama, saya tetap bersikokoh menjadi seorang Kristen. Oke. Kenapa bersikokoh menjadi seorang Kristen walaupun ditinggal ibu saya? Karena saya adalah orang-orang yang kalau sekarang banyak dikatakan Kristen KTP, ya. Ya. Artinya Oke. Kristen KTP itu mungkin Kristen tanpa Kristen tanpa pertobatan. pertobatan ya? Iya, puji Tuhan. Setelah lulus dari SMA tahun 70, langsung melanglang buana atau merantau. Merantau itu ke tempat negeri orang, yaitu di Medan, Pangkalan Berandan. Pokoknya itu daerah Sumatera semua, ya. Oke. Nah, jadi di sana saya bekerja membantu para petani. Nah, habis itu saya berangkat ke Pangkalan Berandan, itu masih daerah Sumatera. Itu saya bekerja di satu perusahaan kayu. Kayu itu adalah pabrik daripada orang Chinese. Nah, di sana saya bekerja selama 3 tahun. Jadi 3 tahun ini saya di hutan. Nah, di hutan ini yang ada di sana adalah orang-orang hutan. Jadi orang hutan itu sudah mungkin bisa diketahui Bapak Ibu yang ada di grup ini, yaitu monyet, kerbau, dan sebagainya. Dan banyak juga orang-orang Jawa di sana. Dan bahasanya orang Jawa itu agak kasar. Tapi puji Tuhan saya bisa menyesuaikan diri di lingkungan itu. Nah, setelah itu saya juga menjadi pembantu di dalam uh, unit bis, ya, unit bis dari Medan sampai kepada Aceh. Nah, sampai kepada Banda Aceh, nah ada suatu kejadian di sana di mana kita diperhadapkan suatu semacam orang preman. Nah, preman ini mengganggu setiap kendaraan yang masuk terminal, ya. Oke. Lalu, nah, tapi pada waktu itu saya dilapori, Bang, ini kita ada masalah. Apa masalahnya? Setiap bus yang masuk ke terminal itu ditarget oleh seorang preman. Ternyata preman ini bukan preman biasa, tetapi ini anak Kapolda Aceh. Wah, Nah, oke. sehingga mereka takut karena setiap bis yang masuk di dalam terminal itu pasti ditarget. Kira-kira kalau sekarang ini 15.000 per unit bis. Nah, kita pikir ini kalau setiap bis ditarget 15.000, kalau dolar sekarang 15.000 sudah banyak dulu. Nah, setelah mereka melapor itu ke saya, oke, kita berangkat 5 bis ke Banda Aceh, yaitu terminal di sana. Nah, setelah sampai di sana, terjadilah sesuatu hal yang tidak diinginkan. Apa kira-kira itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Mereka mengancam saya, kalau kamu mau datang di sini, jangan coba-coba mengganggu saya. Lalu apa jawaban saya, Bapak Ibu? Jawaban saya, kalau you
Kalau saudara menjual, saya yang beli. Artinya apa? Oke. Artinya apa? Saya tidak menganggarkan kekuatan saya, tetapi puji Tuhan, karena saya pada waktu itu sudah ada bela diri dan masuk di dalam eh, ilmu, yaitu perdukunan. Nah, sehingga saya melayani seorang preman ini, yaitu anak Kapolda ini, baru dipasanglah lingkaran, yaitu apa namanya, tali rapia seperti Arena ya, kalau arena tinju ya, arena pertinju. pertinjuan. Oke. Nah, nah setelah itu masuklah di dalam gelanggang itu. Tidak seperti biasa seorang petinju, belum ada 5 menit, hanya 1,5 menit aja. Oke. Nah, orangnya itu sudah gablak. Jadi saya memegang kepalanya atau tangannya itu seperti memegang botol bir. Langsung mancap kepalanya ke atas apa namanya? Di atas apa semen atau trotoar. Nah, disitulah terjadi sesuatu hal yang tidak inginkan. Sehingga dishub yang ada di terminal itu mengatakan, Bapak, Mas, jangan kau cepat-cepat di sini. Kalau kamu masih di sini, kamu akan nanti ditangkap oleh Polisi. Kapolda karena ini anak Kapolda. Oh, Jawaban saya oke. kira-kira apa? Saya tidak melihat dan tidak takut anaknya siapapun, baik itu anak presiden. Karena saya berdiri di atas kebenaran. Nah, sehingga mereka mengatakan, kalau gitu kaulah yang memegang terminal ini. Maaf, saya tidak ada rencana Niatan ya. untuk niatan untuk memegang terminal. Tetapi saya akan melepaskan setiap bis yang masuk terminal ini supaya tidak ada target atau istilahnya Palak ya, semacam dipalak ya. itulah. Ya. Jadi itulah riwayat saya. Setelah itu saya terbang dari Banda Aceh ke Jakarta. Nah, di Jakarta saya naik kapal Tampomas, ya, Oke. saya naik Tampomas itu mendarat lagi di antara Batam dengan Singapura, terdampar, itu kena karang. Nah, Oke. dari situlah perjalanan saya. Setelah malam berangkatlah kembali ke Jakarta, ke Tanjung Priuk. Setelah sampai di Tanjung Priuk, nah saya berangkatlah ke Jakarta itu. Di sana ada saudara saya yang ada di kantor Kejari Jakarta Timur. Nah, di Jakarta saya tinggal. Ya, sinyal ya. Sinyalnya Pak Khalid. Ya. Di Jakarta saya kira-kira 1 tahun, kurang lebih 1 tahun berada di Jakarta. Ada kerja di Jakarta. Kerja apa? Yaitu kerja di pabrik industri Yamaha. Oh, oke. Jadi penghasilan saya lumayan juga. Cuman bergabung dengan para pejabat publik yang ada di Jakarta. Oke. Nah, tapi saya merasa pekerjaan itu tidak membuat suatu hasil buat saya karena maklum ini kalau kita bergabung dengan para pejabat yang di Jakarta, pasti kita harus mengikuti jejak mereka. Ya, Betul. artinya tidak ada rasa kita ini, kalau perasaan kita ada istilahnya main kartu. Ya. Jadi permainan mereka kita harus mengikuti. Tetapi Oke. setelah saya bayangkan kalau saya mengikuti permainan mereka, saya tidak akan mungkin bisa berhasil. Tapi puji Tuhan, kakak saya ini pindah ke Malang tahun 74, 75, Oke. ya. Baru saya lah sampai di Malang juga. Saya berlatih dengan
teman saya itu karate, bela diri. Ya. Karena waktu saya di Banda Aceh sudah berlatih juga bela diri, tapi sih bisa menyesuaikan. Nah, berselang berapa lama? Jadi gini, Bapak Ibu, pada Iya. siang hari ini memang kalau saya bukukan selembar. Jadi dari A sampai Z, huruf Z, tidak akan mungkin bisa saya letakkan ini karena apa? Panjang lebarnya tidak bisa lama. Tapi saya hanya mungkin singkat dengan jelas ini bagaimana sejarahnya saya ini dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Nah, Iya. setelah saya ada di Malang, pada waktu itu saya kursus Bon A dan Bobe itu dulu, itu tata buku. Habis itu setelah saya Tahun kursus berapa itu kira-kira, Pak? Bon A, Bon itu B? tahun 75 76. Satu 75, tahun 76. saya Oke. 75 atau 76 saya kursus Bon A dan Bon B yaitu tentang pembukuan. Iya. Nah, habis itu baru saya masuk kuliah di sekuler. Itu dunia perbankan, Iya. ya. Oke. Dan waktu saya kuliah itu saya sudah masuk di dalam dunia perbankan. Oke. Nah, dunia perbankan ini adalah waktu itu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kota Malang dan saya mengambil manajemen keuangan. Nah, puji Tuhan, saya masih kuliah sudah kerja di perbankan. Kira-kira 3 tahun, 4 tahun. Nah, pada saat itulah saya waktu itu sebagai anak keempat dari orang tua saya dan bersaudara, ya, karena mereka tahu saya sudah di Malang dan sudah bekerja. Nah, mereka berharap ada bantuan karena mungkin mereka berpikir sudah ada uang, sudah ada punya berkat atau rezeki, itulah zamannya itu. Nah, jadi mau tidak mau ya bukan setiap bulan sebetulnya. Tapi ada kalanya kalau di saat mereka meminta ya seadanya saya kirim ya. Nah, seadanya saya kirim. Jadi tidak setiap bulan. Cuma kalau saya ada berkat saya kirim. Nah, waktu sudah tiba ya saat itu juga saya merasa wah masa saya seperti ini terus ya. Akhirnya Bapak Ibu yang ada di grup ini suatu ketika ada pengumuman dari Bank Indonesia sebagai bank sentral Oke. ya. Lalu bank yang saya ikuti ini merger yaitu Bank Umum Nasional yang ada di Kota Malang atau Bank Agung Asia. Lalu ini rupa-rupanya kondisi situasi ekonomi di perbankan menurun sehingga bank ini dimerger dengan bank lain. Nah, otomatis nanti kita tidak akan mungkin dapat apa namanya apa istilahnya semacam kita di PHK lah ya, Ya, di PHK. tidak ada posisi lah ya. Tidak ada posisi. Tidak ada posisi. Nah, Ya. sebelum kita di PHK, saya mengundurkan diri. Karena apa mengundurkan diri? Karena nanti tidak ada apa namanya? Kalau PHK itu apa nama istilahnya itu apa ya? Kalau PHK jadi dari perusahaan itu ada Pesangon kan? pesangon ya, Ya. Ya. pesangon. Nggak mungkin karena apa? Karena kita mengundurkan diri, nggak ada pesangon. Ya. Tapi ya saya bilang nggak apa-apa. Nah, setelah itu masuklah saya di dunia asuransi. Ya. Oke, Pak Khalid. Pak Khalid kan punya basic bela diri. Apa peran bela diri selama melanglang dari Medan, ke Jakarta, lalu ke Malang? Adakah peran bela diri di situ, ataukah sudah nggak berperan lagi bela diri itu? Sampai di Malang, saya berperan sebagai asisten pembantu bela diri. Oh, pelatih ya?
Ya, pelatih. asisten. Asisten pelatih ya. Nah, jadi kalau misalnya teman saya ini sekarang sudah tua di Jakarta tinggalnya. Oke. Nah, kalau dia tidak bisa masuk, istilahnya melatih para anggota, Iya masuk ya. maka saya masuk. Oh, Tetapi ada tetapinya. Kalau selama dia ada, ya saya hanya mendampingi jika para murid yang dilatih itu butuh bantuan, nah saya akan bantu. Nah, oke. itulah eh, saya sebagai pelatih atau asisten pelatih bela diri. Ya, Tapi itu tidak ya. Saya tidak masuk di dalam ranah pertandingan tidak. grup-grup Oke. klub, tidak. Karena eh, kita waktu itu dikasih surat pernyataan atau sumpah tidak tidak boleh melayani orang-orang menganggarkan kekuatan. Oke. Jadi tidak ada bentrok dengan preman-preman di Malang tuh Nah, nggak ada ya? nah, kecuali kalau mereka mencari lawan, nah baru kita layani. Sama seperti tadi yang di Banda Aceh. Di Banda Kalau Aceh. ibu Oh, menjual, ya, saya beli. ya. Tapi selama di Malang tidak ada yang Nah, mencoba-coba. jadi gini, selama di Malang tidak ada. Tapi waktu saya kerja di bis, ya di bis, itu di Oke. Surabaya ada yang mencoba-coba karena masuk bis juga. Itu di Surabaya itu terminal Surabaya. Pada waktu itu ada juga preman, sama-sama dengan sukunya, ya. Oh, Nah, orang Batak juga lalu ya? terjadilah hal yang sama seperti yang di Banda Aceh. Nah, Oke. jadi keluarlah lagi apa namanya ilmunya. Ilmunya. Oke. Nah, tapi ilmunya ini gini, saya hanya menyampaikan kau jangan macam-macam di terminal ini. Nanti lehermu, kepalamu bisa terbang. Dengan apa? Kunci roda. Nah, akhirnya dia takut. Ya. Nah, itulah dengan kunci roda. Nanti Tapi puji dia takut, Tuhan, nggak jadi. ya, dia takut karena nanti kalau saya lempar dia dengan kunci roda, pasti nanti kepalanya itu terbang, terpotong. Karena kita bayangkan kunci roda ini kunci roda bis yang Besar besar. ya. Pasti hancur kepalanya kan gitu. Iya. Nah, tapi setelah itu saya mundur dari bis karena kondisi situasi tidak mengizinkan, ya. Iya. Kondisi saya juga kayaknya masa saya di bis terus. Itu waktu saya juga di asuransi. Nah, Oke. puji Tuhan, setelah di asuransi saya berjalan berapa lama. Nah, suatu ketika waktu saya istirahat di rumah, Iya. ini Ya, maaf menarik ya. ini saya potong aja karena terlalu panjang nanti Iya betul. ceritanya. Iya. Iya. Setelah saya istirahat di rumah pada siang hari jam-jam 2 jam 3, saya istirahat di rumah. Apa yang terjadi Bapak Ibu di dalam diri saya? Nah, pada waktu itulah saya kayaknya mimpi. Kayaknya Iya. mimpi, tapi setengah mimpi. Jadi bahu saya ini dipukul-pukul pertama. Terus Oke. bahasa saya, tahu nggak? Bahasa saya ini bahasa yang kurang ajar. Artinya bahasa yang tidak enak didengar orang. Jadi Oke. itu pertama. Kedua kali saya tidur. Nah, waktu tidur itu sama, dipukul-pukul. Apa bahasa saya? Sama, bahasa kasar. Oke. Saat 3 kali saya dipukul lagi bahu saya ini. Terus apa? Saya bilang, kurang ajar ini siapa yang memukul. Tapi nggak ada orangnya Nggak ada gitu. orangnya. Nggak Tapi ada ada orangnya perasaan yang ya. memukul. Ada rasa ya. Nah, enggak, saya merasa Merasa dipukul. ya. Oke. Merasa saya dipukul, tapi nggak ada orangnya. Gitu loh. Hmm. Ketiga kali. Nah, lalu ini bahasa saya dari kasar. Ini siapa ini ya memukul ini? Kok seenaknya memukul saya? Ada apa? Lalu jawabannya apa kira-kira? Layanilah saya. Oh. Nah, layani saya, kamu harus ikut saya. Layani saya itu, saya berpikir, maksudnya Apa? apa Oke. dilayani? Nah, saya terbangun, saya belum bertobat. Iya. Oke. Saya belum bertobat. Nah,
sore hari malam, ya malam saya ikut persekutuan. Ya, persekutuan ini dari jabu-jabu orang Karo. Saya ikut persekutuan ini, saya sampaikan, siapa yang ingin bersaksi? Oh saya Pak, itu sama MC-nya. Apa kesaksiannya Mas Khalid? Oh gini, tadi siang saya tidur istirahat, tapi ada memukul saya sampai 3 kali. Bahasa saya agak kasar, tapi jawabannya layanilah aku, layanilah saya. Nah, kira-kira menurut Bapak pembicara, kira-kira apa artinya itu? Nah, itu. Nah, pada waktu itu saya suka minum, Bapak Ibu, Oke. merokok, ya, Ya. suka minum, suka merokok. Lalu saya katakan sama pembinanya, layani kalau begitu kamu harus masuk sekolah teologi ya, seminar. Lalu apa kira-kira jawaban saya? Halo, ini ada gangguan lagi nih Pak. Bentar. Ya. Kameranya di on. Tertutup kameranya. Iya ada gangguan ini dari teman saya. Ya sudah. Ya. Jadi waktu saya ditanya bagaimana saya mau melayani Tuhan, ya kamu sekolah teologi asik di seminari kata. Oh gitu ya. Tapi ilmu saya banyak, nah, jimat saya banyak. Kamu harus dilepaskan. Jadi Oh, saya oke. problem selama di proses saya kurang lebih 2,5 tahun. Ya. Belum masuk sekolah pendeta dan Masih diproses ya. masih diproses. Dan saya ada panggilan pada waktu itu lewat firman Tuhan saya baca yaitu di dalam Markus Markus 10 ayat 11. Ikutlah aku. Itulah yang Iya. saya baca. Ya. Itu penjalan manusia. Ya, sekedar intermezzo ya Pak, Kak Ya. Khalid. Ini teman-teman pada nanya ini, Pak Khalid lama sekali merantau ke Banda Aceh, Batam, Jakarta, Malang lagi. Nah, Pak Khalid juga ikut menopang ekonomi keluarga besar, mengingat keluarga besar Pak Khalid kan 12 bersaudara. Bagaimana? Pak Khalid yang sudah bekerja kan pasti menopang ekonomi kah? Bagaimana? Nah, itu bukan semua Pak, hanya Ya, sebagian kecil. ada sebagian kan pasti. Ada sebagian. Karena mereka semua sudah ada kerja, ada sebagian. Jadi ada kakak saya di Pematang Siantar, itulah yang bertanya kepada saya, kamu sudah kerja, kenapa enggak dibantu kita? Saya butuh bantuan. Akhirnya Oke. Pak. Ya. Jadi tidak semua yang Tidak saya semua tapi topang ada itu. kan pasti Maklum Pak, membantu juga karena kan. apa? Iya, Oke. membantu gitu. Itu ceritanya Pak. Jadi Oke. tidak semua keluarga yang saya bantu. Karena gini Pak, saya dua ibu. Saya yang melahirkan saya adalah ibu pertama, yang Sudah meninggal kedua ya. sudah meninggal, yang kedua itulah. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi semua. Semuanya. Oke. Nah, jadi yang melahirkan saya adalah yang pertama. Jadi kakak saya yang pertama lah yang meminta bantuan kepada saya waktu itu karena kondisi situasi ekonomi di sana, Ya. gitu Pak. Nah, jadi singkat kata, ya belum singkat kata. Jadi kelanjutannya begini. Masuk Setelah saya, teologi ya. nah, setelah saya dipanggil Tuhan untuk melayani, baru masuk saya di sekolah teologi selama sekian tahun. Nah, Oke. baru bertobat. Dan persyaratannya ke sana kira-kira apa? Tidak boleh minuman keras, tidak boleh merokok. Oh, iya Harus pastilah. berobat Oke. total. Ya. Maka sampai sekarang saya tidak bisa mengikuti orang kalau saya melayani orang-orang kita. Artinya kalau Oke. mereka minum alkohol, minum bir, saya ditawari. Saya bilang saya tidak minum bir lagi, tidak merokok lagi. Walaupun saya bergaul dengan mereka, tetapi saya takut sama Tuhan karena apa? Ya kalau kita sudah sumpah atau mengambil keputusan tidak merokok lagi dan tidak minum lagi, kecuali kita minum aqua, minum kopi, minum teh kalau disediakan Pak Andri.
ya. Oke. Saya minum aqua, boleh Oke. silakan menyediakan minum. Habis nanti ini Iya. kesaksian. Oke. Nah, Iya. jadi selesai kuliah saya, baru saya masuk dalam dunia penginjilan, Pak. Iya. Nah, dalam dunia penginjilan ini, saya juga diproses, Pak. Apa yang diproses? Kita belum punya rumah, Iya. ya. Iya. Pak, sekian tahun, 10 tahun pindah-pindah. Jadi, apa namanya, Kontrak nggak ya? pernah, ya 10 kali kontrak, Pak, ngontrak ya. Iya. Bagaimana orang Oke. ngontrak itu? Nah, jadi, disitulah pergumulan kita, proses saya selama 10 tahun itu melayani penginjilan karena buka pos. Nah, ya, puji Tuhan, sebagai panggilan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, tiba saatnya saya berdoa. Karena saya pada waktu itu bukan hanya di Kota Malang penginjilan, ada di beberapa daerah. Daerah. Oke. Nah, Ya. ada di beberapa Pak Khalid, daerah. waktu Pak Khalid memutuskan untuk masuk sekolah teologi, ini kan bertolak belakang apa yang ada di pikiran saudara-saudara kandung di Tarutung sana, ya enggak? Ya, Apa komentar dari keluarga besar? Loh, ini Khalid ini masuk sekolah teologi ngapain gitu? Ada komentar apa, Pak? Silakan. ya sudah Nah, jelas Pak nah, Andri, ada pastilah. komentarnya. Komentarnya antara lain, Hah? mengapa kamu masuk sekolah teologi ya? Nanti Iya. kamu mau makan apa? Makan apa? Kan begitu. Iya. Nah, nah, jadi jawaban saya, Tuhan pasti menolong. Kalau Tuhan sudah memanggil saya, Tuhan pasti menolong. Iya. Nah, jadi pada waktu itu memang sudah apa namanya, sudah sampaikan kepada mereka. Akhirnya mereka diam. Mungkin ya, kalau sudah Tuhan berbicara kepada kita, tidak mungkin lagi mereka mengomentari. Mengomentari Ya. ya, betul betul. Iya, iya. Jadi gini, Nah, puji Tuhan setelah tahun 85 ya. Jadi tahun 86 tahun 85 saya baru menikah dengan istri saya. orang Istri mana itu? saya ini Orang Tarutung juga. iya orang sekampung saya, Pak. Oke. Tapi Nah, ketemu di Malang. di Pematang Siantar. Jadi Oh. dari Medan itu kira-kira perjalanan ke tempat Pematang Siantar ini antara 2 jam. Oke. Nah, jadi menikahlah di sana. Jadi istri saya ini juga bukan karena saya, tapi istri saya adalah jawaban karena doa pertolongan Tuhan. Amin. Ya, oke. Saya berpuasa. Karena sebelum saya masuk sekolah teologi kan berpuasa dulu saya, Pak. Oke. Saya berpuasa itu kalau orang mendengarkan gak mungkin masuk di akal. Itu selama 40 hari berpuasa saya supaya saya mendapatkan petunjuk, pertolongan, dan belas kasihan dari Tuhan. Karena Oke. saya mau masuk sekolah pendeta. Ya. Nah, tapi pada waktu itu memang saya belum menikah, Pak. Waktu saya berpuasa. Kenapa? Ya memang pada waktu itu saya belum mengambil tulang rusuk saya dari Sumatera. Iya. Gitu loh. Nah, tapi puji Tuhan, begitu saya selesai berpuasa, kakak kandung saya ini memanggil saya, kamu pulang dulu karena ada kasus di kampung. Nah, kasus yang ada di kampung itu maklum, ya. Kasusnya apa kira-kira? Ada sesuatu masalah antara orang tua dengan orang tua, yaitu tentang batasan-batasan tanah. Nah, Oh, oke. kakak saya ini mungkin tidak mampu untuk mengatasi, tetapi saya dipanggil untuk menyelesaikan itu. Nah, saya pada waktu itu sudah mau masuk di dalam dunia rohani. Dan saya Ya. sudah berubah, sudah bertobat, tidak minum Ya. lagi, dan tidak merokok lagi, dan sebagainya. Ya, waktu itu saya sudah bertobat.
Tapi puji Tuhan, setelah saya pulang kampung, disitulah saya bergumul Tuhan, sekaligus saya mau cari tulang rusuk saya. Oke. Nah, tulang rusuk saya sebetulnya teman-teman saya ada banyak di Kota Malang. Tapi kenapa kira-kira saya ngambil sana? Tuhan mempunyai cara yang indah buat saya. Karena Oke. apa? Sudah digariskan karena kata umum bahwa jodoh itu di tangan Tuhan, bukan Ya. kita yang menentukan. Nah, jadi berselang itu saya berdoa puasa juga waktu eh, mengambil istri saya ini. Tuhan, jika Tuhan izinkan saya membawa tulang rusuk dari Medan ini, beri petunjuk. Nah, Ya. jadi setelah selesai berdoa, doa puasa juga pada waktu itu, tepatnya pada bulan Juli tahun 1885, nah ketemulah saya dengan tulang rusuk saya ini. Oke. Sehingga hanya 1 minggu jarak dan 1 minggu kita menikah baru langsung pulang ke Malang. Oh, cepat sekali ya. Ya, karena cepat ini harus saya nanti mendaftar untuk sekolah di teologi, di seminari. Ya. Oke. Nah, jadi lanjut setelah itu barulah kita nyusup minta tolong sama adik-adik. Nah, setelah 1 tahun kita mulai diproses, ya. Ya. Kita diproses, sakitnya tidak tanggung-tanggung, Pak. Ini ada gangguan lagi, Pak. Gangguan lagi. Apa telepon kah? Sebentar. Hmm. Di silent aja. Sebentar, Pak. Jadi, pada waktu saya Halo. Ya. Ya. Silakan. Pada waktu itu saya diproses juga. Ya, diprosesnya gimana? Karena saya selama mendaftar di seminari, saya kan tidak berani kalau tinggal di asrama. Bagaimana kalau sudah di asrama nanti saya tidak bisa mengikuti kuliah, karena yang saya takuti adalah kalau ada perempuan atau orang-orang yang nakal di seminari. Karena Oke. seminari itu sebetulnya itu orang-orang yang jujur kan, Ya. tapi sebetulnya tidak. Ada juga yang orang nakal, artinya tidak jujur. Jadi Oke. nah, jadi kalau kita istilahnya menaruh barang atau sabun mandi itu dipakai dan mereka tidak mengakui, sehingga Oh. itu yang saya takuti. Oh, Nanti muncul tidak lagi izin gitu apa? ya? Tidak ada Nah, izin. iya, tidak izin dan muncul lagi nanti emosi. Karena namanya manusia Nanti pasti ada emosi rasa keluar lagi emosi. karatenya ya. Nah, puji Tuhan saya diizinkan. Oke. Saya diizinkan untuk tinggal di luar asrama. Sehingga Oh, oleh kampus dikontrakkanlah kita rumah ya. selama kita kuliah. Nah, singkat Ya. kata, singkat cerita, setelah kita selesai dari situ, barulah kita keluar dari kampus dan mulai melanglang buana untuk memberitakan Injil. Oke, Pak Khalid. Supaya lebih apa? Saya potong sedikit ya. Ya. Tantangan terbesar apa di lapangan ya? Waktu Pak Khalid menginjil ya, menghadapi yang pernah Pak Khalid hadapi saat menginjil. Apa tantangan terbesar? Kan di daerah. Tantangan terbesar Ya. waktu itu saya di Surabaya melayani, ya. Jadi ada orang Madura yang memakai celurit. Oh, tidak suka ya? Tentang penginjilan tidak suka ya? Jadi mereka mau membunuh saya, ya. Oke. Jadi karena pada waktu itu jujur aja bahwa bela diri saya itu masih ada. Ya. Bela diri saya kan belum hilang. Ya. Nah, itulah yang saya pakai melepaskan diri saya daripada saya dibunuh 4 orang mau membunuh saya. Itu semua pakai celurit.
Gara-gara apa dibunuh? Gara-gara menginjili kah? Iya, kamu nggak Oh, boleh, kamu harus dibunuh di sini. Ya, saya bilang oke. saya tidak melakukan hal-hal yang jahat. Tapi kalau kalian membunuh saya, silakan. Lalu saya mengambil ancang-ancang tembok rumah, disitulah saya mengambil tindakan supaya mereka nanti di saat melawan saya, salah satu mereka saya ambil, dan saya bukan membunuh. Tetapi begitu saya ambil mereka salah satu, yang tiga lagi lari karena takut. Terus saya pelintir tangannya, kamu mau mati atau tidak? Aduh ampun saya. Karena Oke. saya pakai bela diri, waktu itu masih ada kan. Ya. Jadi ya puji Tuhan, begitu dia minta ampun, saya lepaskan. Celuritnya saya buang ke sawah. Oke. Nah, itulah tantangan yang saya hadapi pada waktu Oh, oke. saya penginjilan. Nah, Oke. Ya, jadi selain itu pernah nggak Pak Khalid mengalami penolakan atau situasi yang berbahaya selain itu? Ada nggak? ada pernah Pak, Oke. cuman begini, penolakan ini waktu kami dengan istri saya melayani seorang ibu sudah tua, sudah janda di Di mana? satu Di Malang? daerah di Malang, ya di Oke. Malang. Nah, di situ itu orang Kalimantan mantunya, ya. Oke. Jadi orang Kalimantan ini membawa martil tidak boleh melayani dan tidak boleh berdoa di tempat saya ini. Sebetulnya tempatnya ini bukan tempat dia, itu tempat mertuanya, Pak. Oh, Ya. oke. Nah, jadi waktu mertuanya ini sakit, saya berdoa. Saya juga ada juga rasa takut. Nanti kalau saya dipukul waktu saya berdoa, Nah, bagaimana? nggak sempat Akhirnya, nggak sempat menghindar ya? ya, akhirnya saya minta tolong sama istri saya mendampingi saya. Kamu menjaga di pintu. Kalau ada apa-apa nanti kamu yang menahan dia. Waktu saya selesai berdoa, baru dia pergi dan kita juga waktu itu diintip, ditunggu di satu tempat jalan Oke. di mana kita parkir kendaraan. Nah, puji Tuhan ada ponaan daripada yang rumah ini minta tolong saya, tolong ambilkan kendaraan saya. Karena apa? Kita sudah mau dibunuh. Tapi Oke. kita dengan doa, dengan sungguh-sungguh pertolongan Tuhan sangat luar biasa ajaib pertolongannya bahwa kita diselamatkan. Oke. Itulah yang saya ingat. Sampai saat ini pertolongan Tuhan sangat luar biasa. Iya. Di mana kita melayani pekerjaan Tuhan. Itu memang tidak mulus, Pak. Ya, Iya. selalu ada gangguan waktu itu. Tapi puji Tuhan, setelah yang punya rumah ini, anaknya, tolong ambilkan kendaraan saya baru kami pulang. Sampai di rumah kami berdoa. Tuhan, terima kasih. Karena Engkau sudah menyelamatkan kami dari pelayan. Nah, Oke. berselang gitu, kita terus melayani berbeda tempat lagi. Oke. Jadi selama kami melayani di dalam penginjilan itu, luar biasa pertolongan Tuhan, sangat luar biasa. Baik untuk anak-anak, kebutuhan anak-anak dicukupkan. Karena pada waktu itu, anak-anak ini kan masuk PPA, Pak. Jadi waktu saya melayani kaum muda di Malang, Oke. jadi pengurus dari PPA ini ada teman saya, sehingga mereka mengatakan, Pak Khalid, anakmu masukkan di PPA. PPA itu adalah pembinaan pelayanan anak. Itu mendapat bantuan dari luar negeri. Itu Oh, mission care. oke. Misi. Nah, jadi itulah yang membantu kami selama anak-anak itu masuk di dalam pendidikan. Mulai Oke. TK, SD, sampai ke perguruan tinggi. Iya. Nah, Oke. jadi Pak Khalid. Ya, saya perhatikan tantangannya banyak ya. Pak Khalid selama melayani diancam lah, dibunuh lah, dikeroyok dengan celurit, bahkan saat mendoakan ada aja tantangan. Nah, pertanyaan saya, Pak, apakah pernah Pak Khalid merasa lelah, capek, takut, atau ingin menyerah karena terlalu banyak tantangan itu? Gimana, Pak? haleluya. Ya, pernah nggak? Haleluya. Saya tidak pernah rasa takut, tidak pernah rasa lelah. Sampai sekarang ini saya Oke. masih masuk di dalam dunia penginjilan, Pak. Walaupun saya sudah sebagai kepala, Oke. sudah guru. Jadi waktu saya mengajar di sekolah,
saya Ya, juga sampaikan sama anak-anak, kamu harus berhasil. Kalau bisa seperti saya sebagai guru atau sebagai pendeta. ya, Tapi ya. mereka ketawa. Oh, Jadi tantangan itu tidak sedikit Pak, banyak banyak sekali. sekali. Ya pastilah, ya. Ya, tapi tidak ada rasanya tidak pernah atau ingin menyerah. Ah, capek aku begini. Nah, Sepertinya aku kok begini. Teman-temanku kelihatannya enak-enak aja. Ada gak seperti itu kan? jadi Ada gini kan? Pak, Iya, jadi Tuhan kita itu Tuhan yang baik, iya, Tuhan yang peduli. Sama dengan firman Tuhan tadi. Kalau Yesus mengatakan, ikutlah aku, pasti dia akan menjamin setiap kehidupan kita. Amin. iya, betul. Tapi kan Pak apa? Pak Khalid kan tidak bisa menutup mata. Loh, teman-teman satu letingnya kelihatannya enak-enak aja dia. Nggak ada ancaman kok, aku banyak ancaman. Capek lah aku. Ada nggak seperti itu, Pak? Silakan. Saya tidak ada seperti itu, Pak. Yang penting Ah, problem itu di dalam setiap kehidupan manusia pasti ada. Baik itu oke, pengusaha, pelayan, pasti ada problem itu. Tapi oke. sejauh mana kita menghadapi problem ini? Apakah kita mundur atau gelisah atau takut? Tidak. Kalau seperti Iya, saya sendiri, maaf ini, ya, puji Tuhan di lingkungan saya ini sekarang ini sosialnya tinggi. oke, Ya, kita membangun rumah dua ini bukannya sekedar karena kita baik bisa kita bangun rumah dua ini, oke, tetapi sungguh-sungguh pertolongan Tuhan. Itu tantangan, Pak. betul. Tantangan. Oke, Tidak sedikit tantangan. Bahkan juga waktu saya menjadi RT, luar biasa tantangan buat saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan pasti menolong. Jadi kalau kita mengalami persoalan, kesulitan oke. dalam pelayanan, dalam rumah tangga, kita tidak boleh takut. Karena apa? Immanuel. Iya, Kalau sudah Immanuel berarti Allah beserta kita. beserta kita. Iya, iya. Tergantung kepada kita, Pak. Kita Oke. menyerah atau Iya, mundur. iya. Oke. Pak Khalid, adakah satu kisah pertobatan atau mujizat yang paling membekas di hati Pak Khalid pada waktu melayani orang yang tidak mudah, tapi Ya, ternyata dia ya. bertobat? Ya, silakan. Jadi gini, mujizat yang dapat saya lihat waktu saya melayani di Surabaya. Kota Surabaya adalah Oke. kota metropolitan, ya. Ya, Yaitu tahun 89 di mana seseorang mendapatkan suatu masalah yang sangat besar, oke. di mana adiknya ini seorang perempuan yang diganggu oleh orang lain. Hmm, Nah, tapi perempuan ini tidak diizinkan oleh kakaknya untuk menikah dengan orang ini. Karena apa? oke. Tidak seiman. Nah, sehingga laki-laki ini membuat dia sakit, ya, Ya, membuat dia sakit. Sehingga ada seseorang yang datang kepada saya. ya. Saya pada waktu itu belum pendeta, masih penginjil. Pak Pendeta, itu ada saudara saya, tetangga saya, yang rambutnya, kepalanya sudah busuk karena perbuatan orang, Oh, dia tidak dikirim mau guna-guna ya. guna-guna. Oke. Jadi pada waktu itu saya lihat, ayo kita lihat dulu ke sana. Setelah saya lihat memang rambutnya waktu ditutupi dengan apa namanya topi, Ya. saya buka ada ulat di Us. kepalanya ini, ada ulat dan busuk, baunya tak tanggung. Tapi puji Tuhan, saya bilang sama kakaknya ini, saya berdoa dulu kak, ya mas, selama 1 minggu ini izinkan saya nanti akan layani dia. Nah setelah saya berdoa puasa, baru besoknya, karena waktu itu kita weekend 1 minggu sekali, ya, berangkat Jumat pulang Minggu. Nah pada waktu Sabtu yaitu malam Minggu saya layani dia dengan minyak tawon, saya oleskan di semua kepalanya. Baru setelah itu saya berdoa, dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa iblis, roh-roh jahat yang mengganggu,
saya kembalikan kepada yang membuat. Tapi waktu itu saya tanya dulu orangnya, kamu sudah berdatu kemana, berobat kemana? Ke Datu. Mana ini anunya, ramuan-ramuannya. Itu saya doakan, ya. Setelah saya doakan, sudah. Saya oleskanlah minyak tahun ini ke atas kepalanya ini, baru. Setelah itu, pulanglah kami. Nah, setelah itu, puji Tuhan, saya suruhlah mereka untuk membawa nanti ke puskesmas. Supaya apa? Supaya kepalanya itu disuntik supaya kering. Karena rambutnya ini supaya nanti bersih. Puji Tuhan, tidak berselang 1 minggu, kembali saya ke pelayanan itu. Luar biasa mujizat terjadi. Ya. Orangnya sudah sembuh. Sembuh ya. Dan orangnya sangat-sangat terharu karena pertolongan Tuhan. Itulah mujizat Tuhan yang sangat-sangat istimewa. Oke. Ya, oke, Pak Khalid. Ya, jadi pesan apa Pak Khalid yang mau Pak Khalid sampaikan untuk nasihat untuk teman-teman yang di YouTube channel ya? Kesalahan paling umum dalam penginjilan yang perlu dihindari itu apa, Pak? Silakan. Jadi gini, sebetulnya untuk menghindari kita dalam penginjilan itu adalah bagaimana kita bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik, menyapa dan berdoa. Jadi sebelum kita melangkah, kita berdoa dulu. Kita menyerahkan, Tuhan, aku kepada siapa aku akan melayani. Dan terus kita bersosialisasi di mana kita. Dan ada lagi, itu yang kedua. Yang ketiga, kita tetap di dalam doa. Karena doa itu adalah kekuatan. Ya, doa itu adalah kekuatan, dan doa itu adalah napas bagi setiap manusia, terutama bagi setiap hamba Tuhan, baik itu penginjil, penatua, dan semua jemaat. Itu doa itu menjadi napas. Kalau kita berdoa berhenti, berarti kita berdoanya kira-kira gimana? Iya, Jadi napas. Kalau kita berhenti bernapas, berarti kita mati. Selesai ya? Selesai. Iya. Kalau kita berhenti bernapas, berarti selesai. Dan juga kalau kita berhenti berdoa, berarti mungkin hubungan kita dengan Tuhan selesai. Maka perlu ada perubahan hidup. Amin. Jadi tahun 2026 ini, mari kita sama-sama mensosialisasikan kabar baik itu kepada semua orang, tidak terkecuali. Dengan caranya bagaimana? Kita menunggu, meminta kepada Tuhan. Tuhan, aku kemana pergi? Karena semuanya kan milik Tuhan, bukan? Amin. Bukan milik kita. Jemaat Tuhan itu kita yang disuruh melayani. Ya, sampai sekarang seperti itu saya, Pak. Dan rekan-rekan di sini di COM ini, itulah mungkin dari saya. Semoga kesaksian ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Jika ada bahasa saya yang tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu yang ada di Jomi dan juga di hadapan Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan supaya kita diberkati ya. Amin. Terima kasih Pak Khalid. Kalau ada yang Jadi saya sudah tangkap ya. Pesan moralnya dari Pak Khalid ya. Mengikuti Yesus sepenuh hati itu berarti siap melangkah walau tidak tahu semua jawabannya. Seperti Pak Khalid, asal melangkah saja. Walaupun Pak Khalid belum tahu jawabannya, kan belum tahu, ya enggak? Belum. Nah, penginjilan selalu disertai, pasti ada tantangan, ada, ya ta? Tetapi ketaatan itu membuka jalan bagi pekerjaan Tuhan. Itu pesan moralnya, dan Tuhan memanggil orang biasa seperti Pak Khalid ini untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa ketika Pak Khalid itu taat. Itu pesan moralnya. Dan closing statementnya yang saya tangkap dari kesaksian Pak Khalid ya, kesaksian hari ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan masih memanggil, masih mengutus, dan masih bekerja
melalui hidup yang orang yang mau taat. Pertanyaannya bukan apakah kita mampu, pertanyaannya apakah kita mau. Itu karena ketaatan sederhana seperti Pak Khalid itu, sederhana, tapi di tangan Tuhan dapat menjadi alat keselamatan bagi banyak orang. Alright teman-teman, saya ada pertanyaan untuk teman-teman yang di Zoom maupun yang ada di YouTube channel ya. Tolong dijawab dengan jujur pertanyaan saya. 1. Jika Tuhan memanggil Anda hari ini untuk melangkah keluar dari zona nyaman, kira-kira apa yang menahan Anda? 2. Siapa satu orang yang bisa Anda doakan dan jangkau hari-hari ini dengan kasih Kristus? Tolong jawab dengan jujur dan renungkan jawaban Anda. Kalau perlu tuliskan di kolom komentar. Alright, sebelum kita menutup kesaksian dari Pak Khalid ini, mari renungkan ya 2 pertanyaan yang tadi dan tulis di kolom komentar ya, sebagai peneguhan ya. Dengarkan satu ungkapan yang saya diberkati selama mengikuti kesaksian dari Pak Khalid. God doesn't call the qualified, He qualifies the call. Tuhan tidak memanggil orang yang sudah siap, Ia mempersiapkan orang yang dipanggil. Ya, obedience opens door that human ability could never open. Ketaatan membuka pintu yang tidak pernah bisa dibuka oleh kemampuan manusia. Itu yang saya tangkap. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesaksian dari Pak Khalid siang hari ini. Bangkitkan iman kami untuk taat kepada panggilan-Mu. Ajari kami untuk berani melangkah setia di tengah tantangan, di tengah masalah, di tengah problem, dan selalu menjadi terang dimanapun kami ditempatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya boleh katakan amin. Oke, terima kasih Pak Khalid atas kesaksiannya. Mudah-mudahan kesaksian ini bisa memberkati kita semua dan merefresh bahwa kita harus memberitakan Injil kepada setiap orang sehingga banyak orang yang diselamatkan. Tetap semangat, keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa memberitakan kebenaran, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Padi sudah menguning, pekerja kurang. Kitalah yang harus jadi pekerja-pekerjanya. Ayo, tetap semangat, mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, terima kasih Pak Khalid. Sampai jumpa besok. Kita ketemu dengan narasumber yang lain lagi. Tuhan berkati. Amin.